Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan yang saya sayangi, masyarakat Riau khususnya, dukung selalu vlog Patriani VJ yang saya garansi untuk Anda berdepan pada isu dan momen yang sedang berkembang. Jangan ketinggalan vlog Patriani VJ. Anda ada selalu bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sampai di Kerinci, insya Allah mampir di tempat kita. Jadi kita jadikan hak paten, asal dia ke Pelalawan harus mampir di Pelalawan, harus mampir di Radio Suara Bono FM. Ya, sampai di Kabupaten Pelalawan ini pukul berapa? Pukul 7.30? Ya, 7.30 pagi. 7.30 pagi. Alhamdulillah, sampai di Pelalawan 7.30. Agenda kita boleh tahu kira-kira? Nah, sedari pagi tadi bisa disampaikan untuk sahabat Pelalawan? Ya, agenda hati. Agenda hati, baik. Agenda hati. Bersama dengan yang saya kagumi, keluarga besar Basnas Pelalawan. Iya. Mualaf Center dengan Mualaf Centernya, Ya. kemudian di sini juga dengan biasa sahabat kita semua, Dedi. Ya. Dan tentunya yang bernama juga dengan Patriani. Terima kasih Bunda. Ini cukup menarik sekali. Berbagi sembako. Ya. Ya, kemudian kita juga sharing selanjutnya dengan KPU. Baik. Karena ada agenda, ya agenda nasional kita di dalam masa ini adalah juga agenda pilkada kan. Ya. Hampir di Radio Suara Bono FM. Ya, Dan selanjutnya akan ke desa-desa. oh ke desa-desa, masya Setelah Allah. Pelalawan kita lanjutkan ke Baik. Ilmu. Karena mungkin salah satu kabupaten terbesar yang mendukung Ibu Insiawati Ayus maju menjadi anggota DPD ini adalah Kabupaten Pelalawan. Banyak fansnya, banyak penggemarnya. Pilihan saya menjadi anggota DPD ini mengemban amanah yang saya jadikan bahagian dari ibadah. Baik, jadi memang merasa bahagia di sini sebagian dari ibadah. Iya, mengejar ibadah itu bahagia sekali. Baik Ibunda, Iya. ada hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Salah satunya adalah agenda kesini bukan saja tidak bisa seleluasa mungkin kunjungan kerjanya, karena kita saat ini Indonesia tentunya umumnya yang sedang merasakan dampak dari corona, yaitu banyak yang tentu istilahnya melockdown diri sendiri atau melockdown masing-masing lah itu anggota keluarga. Nah, dari pasca musibah virus corona ini, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat? Berdiam diri kah? Tunggu saya kehadiran di rumah kah? Atau apa kira-kira? Ya, kalau berdiam diri saya rasa, dan saya sudah merasakan dan rasa itu sama untuk kita semua, itu bukan tipenya masyarakat Indonesia. Ya. Apalagi masyarakat Pelalawan. Apalagi menjelang suasana Ramadan. Ya. Kedatangan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, sukacita. Kemudian ada tugas, kalau untuk suasana ini saya katakan juga tugas representasi, di mana tugas itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak ansih kita menggunakan alat jabatan, ya. Anggota DPD di jabatan pejabat negara, saatnya kita juga bekerja saat ini tidak menggunakan jabatan tapi menggunakan hati sebagai wakil rakyat. Wakil dalam memenuhi kehendak rakyat yang sifatnya regulasi dan memenuhi kehendak rakyat yang sifatnya aspirasi
dan memenuhi kehendak rakyat yang sifatnya hati. Nah, inilah masa hati bermain, hati bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang hari ini luar biasa panas tapi hati saya dingin. Alhamdulillah. Di vlog kali ini seperti biasa vlog kita masih dihujani masalah virus corona atau juga COVID-19. Dan hari ini spesial Fatriani atau di channel Fatriani VJ kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang biasanya ini salah satu idola saya ini, luar biasa. Oke, inilah Ibu Bunda Insiawati Ayu. Assalamualaikum Ibu Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Bunda Insiawati Ayu sini merupakan anggota DPD RI ya, dan dapilnya Provinsi Riau. Gimana kondisi kesehatan? Aman? Baik, alhamdulillah atau gimana? Dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Oh ya, kan beliau datang ya. Kita pendatang dari Jakarta. Baik. Jadi harus ngisi kartu kuning. Oh ya? Dihitung berapa hari di sini dan saat landing di Jakarta pun kita akan disterilkan dulu baru bisa sampai di rumah. Baik. Ini ada melewati masa-masa proses ya, Bunda? Iya. Inkubasi. Ya, inkubasi. Masa baik. inkubasi namanya. Sudah berapa hari kah di Riau? Landing hari Sabtu. Sabtu. Baik. Sekarang hari Kamis. Ya, sudah cukup lama dan alhamdulillah hari ini sudah menginjakkan kakinya di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Ya. Dan Fatriani tidak mau melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini. Jadi harus ada sesuatu hal yang berharga yang menjadi sebuah kenangan masa-masa kita melewati pandemi dari COVID-19 ini. Nah, ini kan lagi marak-maraknya Bunda mengenai virus corona. Secara pribadi sebagai anggota DPD RI, Ibunda mempunyai cara atau penanganan mengenai virus ini seperti apa? Yang saya bisa pastikan penanganan ini tidak mudah. Karena merubah seluruh bentuk tatanan pergaulan, tatanan silaturahmi, tatanan kontak kita itu betul-betul dirubah secara utuh. Kita sudah terlatih sejak lahir untuk keep kontak. Sekarang kita dipaksa dengan kondisi yang ada untuk jaga jarak. Maka saya katakan tidak mudah. Social distancing. Tidak mudah. Sementara selama ini kita humble dengan siapa saja. Itu sudah kitahnya, sudah kulturnya. Jadi di sini mau tidak mau kita merubah kultur dan karakter kita, dan itu tidak mudah. Baik, Ibunda. Sangat tidak mudah. Baik. Kedatangan ke Provinsi Riau ini, apakah menggunakan momen atau juga penanganan masalah corona ini, atau memang apakah ada masa reses pada saat ini? Oh, tidak. Ya. Saat ini tidak masa reses. Ya. Semua pemangku jabatan, pemangku daerah, pemangku di wilayah apapun, kita dalam kondisi work from home. Itu istilahnya. Tapi masing-masing personal kita dituntut tetap menjalankan perannya. Nah, kapasitas saya peran sebagai DPD, saya mensiasati peran ini dengan tetap melakukan kunjungan.
Saya katakan ini kunjungan kerja, dan memang setelah itu menjadi agenda dalam keputusan pimpinan DPD. Nah, ini masanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja. Baik. Di Apa agenda. yang dilakukan oleh seorang Ibu Insiawati Ayus, anggota DPD RI, untuk penanganan dari corona ini? Ya. Agenda kerja DPD, ada agenda yang sudah ditetapkan pada masa sidang, yaitu pengawasan tentang pelaksanaan pilkada, pengawasan tentang pelaksanaan undang-undang desa, pengawasan tentang kependudukan, pengawasan tentang wilayah yaitu konflik lahan. Itu agenda pada masa sidang yang sudah ditetapkan. Agenda berikut yang akhirnya menjadi prioritas yaitu agenda penanganan tentang COVID-19 ini. Nah, tentang virus ini. Nah, itu sepenuhnya kembali kepada personal anggota, bagaimana dia mensiasati peran itu. Karena tidak ada dalam bentuk baku, arahan, atau apapun di lembaga kita. Jadi sepenuhnya ada pada personal anggota. Nah, kalau saya mensiasati peran saya dengan melakukan kemitraan kepada simpul-simpul sosial masyarakat yang bergerak untuk berbagi, simpul-simpul masyarakat yang bergerak untuk pengamanan, simpul-simpul masyarakat yang bergerak untuk pengawasan. Ketiga simpul dan simpul lainnya saya masuk untuk mitra. Contohnya saya sudah bagikan sembako, dan itu pasti saya tidak dapat melakukannya sendiri. Saya bersama dengan para kelompok-kelompok simpul-simpul tadi untuk melanjutkan distribusi sebatas kemampuan personal. Baik. Kemampuan personal. Berarti artinya ke sini tetap melibatkan stakeholder yang lain. Harus melibatkan. Anda tidak pernah bisa sendiri, walaupun sekarang Anda diminta untuk sendiri. Berdiam diri, tapi tidak bisa sendiri. Baik. Nah, ini cukup menarik sekali ya, Bray, karena Ibu ke sini tapi juga selain melihat penanganan juga memberikan bantuan dan melibatkan juga banyak, boleh dikatakan ada organisasi atau juga pemuda-pemuda yang rasanya memang turut membantu ya selama ini, Bunda. Nah, kalau secara pribadi atau juga mengenai, karena memang sekarang ini banyak pekerjaan yang tertunda karena virus ini, mungkin tidak ada sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya sudah tidak ada wacana mau kesini. Yang ketika terjadi musibah atau wabah ini di Indonesia, banyakkah pekerjaan yang tertunda atau agenda-agenda lainnya? Saya menjawabnya ya. Pas badai corona ini datang, waktunya pasca reses. Masa reses itu masa menyerap aspirasi. Aspirasi saat diserap pada masa reses, kita masuk pada masa sidang. Masa sidang ini menindaklanjuti. Sekarang itu terhambat, pas dulu kita tidak bisa menindaklanjuti karena ada virus corona ini. Nah, namun saya tetap tidak akan diam, karena bagaimanapun aspirasi itu adalah kebutuhan masyarakat. Yang paling elok bahasa kita pakai adalah kita tunda. Di sisi administrasi tetap kita jalan, yang tertunda hanya teknisnya. Harus ditekankan seperti itu, jadi tidak ada alasan tidak bekerja. Tidak bekerja. Nah, yang tertunda hanya teknis. Administrasi jalan terus. Tidak ada alasan untuk tidak dipenuhi administrasi, dan administrasi itu adalah 50% dari realisasi. Baik, nah sekarang di Jakarta sendiri, anggota DPD RI sendiri, apakah sudah ada himbauan untuk bekerja dari rumah atau belum pada saat ini? Sudah, dan kita sudah menjalankan kerja ya, Zoom meeting sudah kita lakukan, sudah dilakukan. Tapi tetap ini ya, tetap terkoneksi satu sama lain dengan teknologi. Tetap. Kita tetap dalam komunikasi dan koordinasi kerja di alat-alat kelengkapan kerja kita. Tetap. Baik, Hanya teknisnya saja. Saya ambil contoh deh. Di Insya Allah di kampungnya Mbak Fat kan sudah kita dapatkan program untuk pembangunan sumur. Nah, administrasi sudah kita penuhi, tinggal teknis. Mencari titik survei. Nah,
kerjaan itu kan kerja mengumpulkan orang, itu nggak bisa ya kita tunda dulu. Baik, jadi intinya secara teknisnya ya Bun ya. Teknis, Baik, ini administrasi cukup jalan terus. alus sekali dalam berbicara tentang penanganan corona secara pekerjaan sudah dilakukan tadi ya, atau kunjungan kerja ke Provinsi Riau sekaligus berbagi, itu sudah pasti. Tapi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa lihat di media sosial dari Ibu Insiawati Ayus, tahu disuguhkan secara lengkap ya Bunda ya. Iya, karena agendanya tidak sekedar membagikan sembako, yang itu ke pribadi ya, saya minta maaf tidak bermaksud ria, juga nanti kan penyemprotan desinfektan, mensosialisasikan kita harus cuci tangan setiap saat, pola hidup bersih dan sebagainya. Ya, kerja kita sekarang kerja hati, tadi sudah saya sampaikan. Kerja hati, mengetuk hati, kalau berhimpun banyak hati, kekuatannya akan jadi luar biasa. Kalau selama ini kita kerja pakai otak dengan agenda-agenda baku, sekarang kita kerja dengan hati yang tanpa agenda. Kenapa? Sepanjang jalan kita akan menemui dampak dari virus ini. Baik, nah ini kalau tadi sudah secara kinerja dari pekerjaan sebagai anggota DPD RI, sekarang secara pribadi. Kalau kita bicara pribadi ini lebih menarik sekali kan. Bagaimana sih keseharian Bu Insiawati Ayus nih kalau di rumah pasca adanya musibah corona ini atau virus COVID-19 ini? Ada sih hal-hal menarik mungkin menghabiskan waktu di rumah, mengemukan diri atau apa gitu? Ini ya, karena kita nggak biasa diam ya. Jadi bahan-bahan makanan yang ada di rumah diolah habis sebelum waktunya. Oh gitu. Habis sebelum waktunya, kreativitas tinggi. Biasanya pemainnya nih, kalau kita bikin dadar gulung ya sekedar standar gini. Tapi karena kita lama di rumah, itu dadar mendapatkan sebuah aplikasi yang luar biasa. Yang biasa warna hijau jadi ada coklatnya juga. Nah itu kreativitas berkreasi dan kreativitas jadi meningkat ya Bun ya di rumah ya. Jadi saat di rumah saya mendapatkan kreativitas dituntut. Baik. Kreativitas dituntut. Saat Anda tidak bisa berkreativitas, di luar, kematian cepat. Kematian otak. Oke, kematian otak ternyata berarti mempercepat kematian otak. Oke. Fisik tetap hidup sepanjang diberikan Allah. Cuma jangan sampai ada kematian, maka kematian otak itu kreativitas dituntut. Jadi yang tidak bisa berkreativitas, maka dia akan menolak untuk diam di rumah. Apakah kita termasuk di antaranya, Bray? Berarti orang yang kurang berkreativitas di rumah, dia menolak untuk dirumahkan ya. Kecuali mereka yang memang dituntut untuk bekerja ya, awak media dan lain sebagainya. Seperti kita saat ini kan, kita dituntut. Tapi kreativitas di rumah itu kita ditantang untuk menghasilkan sebuah produk karya versi rumah kita sendiri. Versi rumah sendiri cukup menarik sekali. Iya. Kira-kira apa nih kira-kira yang sudah dihasilkan selain dadar gulung dan lain sebagainya? Ada yang menarik ini pribadi banyak. Kayaknya lepat biasa saya bungkus pisang. Akhirnya saya kreasikan dalam bentuk macam-macam. Akhirnya yang makan juga bingung. Perlu tutorial untuk menikmati. Biasanya tutorial itu untuk memasak. Kalau saya untuk cara menikmati. Itulah kreativitas tinggi. Ini sangat luar biasa, Bray. Jadi kita punya tips ya. Jadi kita seperti kena tampar bagi orang yang tidak mau bekerja dari rumah atau stay home, berarti dia tidak mau mengembangkan kreativitasnya atau kematian otaknya sudah di depan mata. Tapi kalau dia bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi otaknya, maka tidak cukup waktu di rumah itu. Wow, luar biasa. Saya rasakan itu. Ya, baik. Kira-kira Ibunda, apa sih tips yang bisa dilakukan untuk pencegahan corona? Dari diri Ibunda saja, bukan dari apa? Mungkin ada cara pencegahan. Ada tantangan terbesar bagi kita. Saat kita bisa steril dan tidak terkontaminasi satu rumah, itu udah prestasi. Prestasi biasa. Biasa. Prestasi biasa. Kita bisa mensterilkan diri kita biasa. Kemudian kita bisa mensterilkan satu keluarga kita, itu sudah unggul kita. Kemudian kita bisa mensterilkan satu RT kita akan menjadi luar biasa. Saat kita bisa mensterilkan satu RW, luar biasa. Dan tidak mudah satu RW. Itu tantangan. Baik, tantangan yang perlu dijawab. Jadi mulai dari kita dulu, yang biasa dulu. Ini biasa-biasanya yang tak biasa. Yang tak biasa. Oke, ada yang bisa dibagikan ke masyarakat, mungkin ke channel Fatriani VJ, bagaimana cara
menjaga daya tahan tubuh untuk menangkal dari corona ini? Bagaimana juga tips yang baik, mungkin sekarang lebih banyak cuci tangan nih sampai tipis nih kulit tangan atau gimana bagusnya? Saya melihatnya begini aja, ambil aja baiknya. Ya. Kita yang jarang cuci tangan jadi rajin cuci tangan. Ya, yang jarang mandi Jarang mandi sekarang rajin mandi. Rajin mandi. Kemudian juga kita biasanya stuck. ya. Ya, maaf saya mengulang lagi, kreativitas, kita dituntut untuk berkreativitas. Ya. Dan lain daripada itu, mau tidak mau, Ya. suka tidak suka, kita menerima kondisi ini dengan produk-produk yang nantinya pas saatnya dibuka pintu bahwa clear and clean, maka produk itu sudah siap jual. Baik. Ada tips yang menarik dari Bunda untuk pencegahan atau daya tahan tubuh tadi? Yaitu Makan teratur, tapi kayaknya udah makan teratur kalau di rumah, bukan di teratur rumah lagi. saya merasakan pasti semua makan teratur. Berlebih malah. Cuma yang bentuk makanannya itu apa? Ya. Ada yang nggak boleh yang berlebih. Kelebihan vitamin juga dibuang oleh tubuh karena tubuh juga punya volume yang tertentu, seperti vitamin C tidak bisa lebih dari 500 mg per hari. Kalau kita memakannya lebih juga vitaminosis, nggak boleh. Tipsnya bagi saya, mau tidak mau, saya ulang lagi, suka tidak suka, tipsnya adalah tuntut diri kita bisa menghasilkan sesuatu. Saya menghasilkan banyak resep makanan. Akhirnya banyak resep dan banyak menghasilkan agenda-agenda pasca virus ini. Dan saya sudah menghayalkan saat dinyatakan clear and clean, begitu membabi buta, masing-masing orang akan membuka etalase hasil yang terpendam ini. Berarti sudah ada sisi terbaiknya, hikmah terbaiknya selama berada di rumah. Ya, jadi persiapkan diri Anda untuk berkompetisi, karena setelah clear and clean suasana ini, kita masuk pada ruang kompetisi untuk menyatakan diri. Nih, saya melihat itu aja. Kompetisi apa? Kompetisi merebutkan ruang yang diam selama ini, bagaimana dia pakai jadi rame. Dan rame itu kita tidak akan sendiri. Ini udah terpendam ini. Kalau dulu kita rasakan teman kita hanya ada yang di kanan, besok tidak akan muncul di kiri dan kanan, muka belakang. Saya akan merasakan nanti ruang ini akan penuh hiruk pikuknya, riuhnya, dengan segala tampilan-tampilan yang terpendam. Bayangin aja kalau udah lama terpendam gimana? Ya, akan seperti bom waktu yang berbeda, membabi buta ya. Dia akan melampiaskan itu. Nah, suasana pelampiasan ini harus kita siapkan dari sekarang. Tipsnya bagaimana itu? Balik kepada kreativitas. Kreativitas tadi. Saat membersihkan rumah, kita akan dapatkan kreativitas yang baru. Saat kita memasak, dapatkan kreativitas yang baru. Kalau saya memandikan cucu, saya dapatkan trik-trik dan tipsnya lagi. Bagaimana menjinakkan yang mereka yang susah, itu akhirnya kita mendapatkan lebih dekat kepada hal yang sepele. Jadi kalau mau disimpulkan, apa yang dapat saya hasilkan selama ini? Saya akhirnya dapat memahami ternyata tidak bisa mengenyampingkan hal yang sepele. Ternyata hal-hal yang sepele itu yang menyesatkan. Itu tadi, cuci tangan setiap waktu. Akhirnya sadar diri, mulai dari yang kecil sampai yang besar wajib kuhargai dan wajib kuperhatikan. Baik, Ibunda, ini luar biasa sekali ya. Di ujung pertemuan kita ada yang ingin Ibunda sampaikan atau pesankan kepada mungkin masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya umumnya Provinsi Riau, atau apa yang ingin disampaikan tetap untuk menelaah dengan adanya virus corona ini, bukan kita harus mati kreativitas, atau apa yang ingin Ibunda sampaikan? Saya minta maaf, saya tidak menyatakan bahwa diri saya lebih dari yang lainnya, tapi saya merasakan kerjaan virus ini bukanlah kerjaan untuk satu orang atau satu lembaga, ini adalah kerja kita bersama. Bagaimana ini selesai, mau tidak mau, biarlah saya mengimbau kawan-kawan sejawat saya, sesama anggota dewan, kita harus membuka hati seluas-luasnya untuk berbagi. Dampak ekonomi luar biasa tajamnya. Ini kepada kawan sejawat ya, tidak menyatakan lebih, cuma biasakan tanda sayang kalau saya mengingatkan. Saya minta bantu, ternyata saya tidak sanggup sendiri. Saya minta bantu sama teman-teman yang saya hormati lainnya. Yuk sama-sama, sikit tanda sayang, banyak tanda berlebih. Nah, itu satu. Terus kepada pemerintah daerah, sudah waktunya bagi saya
bersiap start untuk dampak ekonomi ini. Untuk dampak ekonomi siap start dan tidak perlu juga sepenuhnya seluruh kebijakan yang akan kita lakukan untuk masyarakat menunggu dari pemerintah pusat. Ada ruang secara otonom pemerintah daerah untuk menghadapi dan melayani masyarakat yang terdampak di sisi terdampak virus ini di sisi ekonomi. Pemerintah daerah dan kawan sejawat. Yang lainnya lakukan sesuatu dan katakan semuanya dilakukan dengan kebaikan, insya Allah menjadi bahagian dari ibadah. Terima kasih Bunda. Sehat selalu. Amin. Bray, sampai di sini dulu kebersamaan kita dengan Ibunda kita Insiawati Ayu, anggota DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.